Tumben bener. Halo guys, selamat datang di channel Tiba-Tiba. Pada video kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Stepmom Desire yang dirilis pada tahun 2020. Dengan rating 9,9 menurut saya karena tidak ada di IMDb, film ini dapat memanjakan mata kita dengan pegunungan-pegunungan yang sangat indah dibarengi cucur lapis dan silaturahmi antar generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah perdebatan antar manusia. Dari judulnya saja kita pasti sudah tahu kalau film ini ya seperti itulah. Oke, tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita simak alur ceritanya. Halo Baya. Film diawali dengan memperlihatkan keestetikan sebuah kota di Korea. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan juga keindahan dari Gunung Galunggung yang sedang bergetar-getar. Di situ mereka melaksanakan ritual Pokpokchoi yang mana di film ini saya tidak menemukan tanda-tanda nama mereka. Jadi untuk mempermudah kalian memahami alurnya, kita sebut saja si cowok Pak Anton. Dan karena paras wajah yang cantik dan juga body yang aduhai, jadi kita beri si wanita nama yang aduhai juga, yaitu Claudia. Ritual itu berlangsung sangat lama, hingga tanpa sadar anak mereka yang kita sebut saja Jupri mengintip dari pintu. Aduh, siapa suruh ritual nggak ngunci pintu? Lanjut, keesokan paginya terlihat mereka sekeluarga sedang sarapan. Saat sedang menikmati makanan, Pak Anton membahas tentang sekolah si Jupri yang begitu bobrok, jarang masuk, nilai jelek, dan gak fokus belajar. Setelah selesai makan dan memarahi Jupri, Pak Anton pun bergegas pergi ke kantor. Setelah itu, terlihat Mbak Claudia yang sedang beres-beres. Namun seketika dia menghentikan pekerjaannya hanya untuk mengoles cucur dan adonan donatnya. Tak lama, suara bel berbunyi. Claudia merasa terganggu dan berkata, ganggu aja lo." Yang dimana tamu tersebut adalah teman Claudia yang kita sebut saja dia Michelle. Tujuan Michelle datang ke rumah Claudia adalah untuk meminjam uang. Namun, Claudia meminta Michelle untuk menunggu karena dia perlu mendapatkan izin dari Pak Anton. Malam harinya, terlihat Pak Anton yang sedang menonton TV. Tak lama, datanglah Claudia dengan membawa makanan. Claudia menyuapi Pak Anton sambil bercerita bahwa tadi siang Michelle datang menemuinya untuk meminjam uang. Mendengar hal itu, Pak Anton menjawab kalau keuangan perusahaan tempat dia bekerja sedang tidak baik-baik saja. Dan setelah perbincangan itu, Claudia menghampiri kamar si Jupri. Dan betapa terkejutnya Claudia melihat Jupri yang sedang memainkan ular kadutnya. Melihat hal itu, Claudia merasa terangsang dan memainkan adonan donatnya. Yang gue bingung di sini, kenapa si Jupri kagak sadar pintunya dibuka? Lanjut, tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Claudia pun kembali ke kamarnya. Di situ, Pak Anton meminta jatahnya sebagai seorang suami. Namun Claudia menolaknya, karena sepertinya dia lebih terangsang kepada si Jupri. Keesokan harinya, Jupri yang sedang berada di taman terngiang-ngiang body dari emak tirinya yang begitu aduhai. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan si Jupri yang sedang membaca komik henna. Dan tiba-tiba Jupri dipergoki oleh Pak Anton. Di situ Pak Anton memarahi si Jupri dan menyita komiknya. Malamnya terlihat Pak Anton yang sedang goleran sambil mengingat kembali cita rasa yang dihasilkan dari ritual bersama Michelle tadi siang. Yang ternyata sehabis menemui Claudia, Michelle langsung bertemu dengan Pak Anton di kantornya untuk meminjam uang kepadanya. Pak Anton menyetujuinya, namun dengan syarat Michelle harus mau ritual Pokpokchoi dengan Pak Anton. Dan tiba-tiba datanglah Claudia yang baru selesai mandi yang sontak mengagetkan Pak Anton. Melihat Pak Anton yang senyum-senyum sendiri, Claudia mulai menanam benih-benih kecurigaan kepada dirinya. Di waktu yang sama, terlihat Jupri yang tak bosan-bosan memainkan ular kadutnya. Di tengah permainannya, tiba-tiba datanglah Claudia yang lagi-lagi memergoki si Jupri.
Si Jupri kaget dengan kedatangan si Claudia. Namun karena hawa nafsu yang sudah tak terbendungkan lagi, Claudia pun menggoda si Jupri untuk kemudian melakukan ritual pok pok coy. Keesokan paginya, seperti biasa, mereka sekeluarga sarapan bersama sambil berbincang-bincang. Singkat cerita, Pak Anton bergegas pergi bekerja dan meninggalkan Jupri dan Claudia berduaan di rumah. Di lain sisi, ternyata Pak Anton tidak pergi bekerja, melainkan ke rumah Michelle untuk melakukan ritual pok pok coy. Setelah selesai, Michelle menelpon Claudia yang sedang pemanasan bersama si Jupri. Michelle mengatakan kalau besok dia akan menjadi guru privat untuk Jupri. Malamnya, Pak Anton yang baru saja pulang bekerja disambut oleh Claudia. Pak Anton berkata bahwa besok Michelle akan menjadi guru privat untuk Jupri. Tak lupa, Pak Anton memanggil Jupri untuk memberitahunya juga. Sebelum tidur, Jupri mengingat kembali cita rasa yang dihasilkan dari Claudia yang membuatnya senyum-senyum sendirian. Paginya, Pak Anton memperkenalkan Michelle guru privat si Jupri. Di situ, Michelle pun langsung melaksanakan tugasnya sebagai guru privat si Jupri. Mereka belajar tentang ilmu reproduksi. Tak cukup hanya teori, mereka pun langsung praktek perkenalan dan pemasukan organ reproduksi. Setelah selesai praktek, mereka pun melanjutkan belajar teori. Tak lama, datanglah Claudia memanggil Michelle untuk berbicara di luar sebentar. Claudia berkata kepada Michelle kalau dia sudah mengetahui segala sesuatu yang dia lakukan di belakangnya. Michelle pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Claudia. Setelah bertemu Michelle, Claudia mengajak Pak Anton untuk bertemu di sebuah kafe. Di situ Claudia menjelaskan bahwa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Anton terkejut mendengarnya. Kok bisa tahu gitu? Pak Anton meminta maaf kepada Claudia. Claudia mau memaafkannya, namun dengan syarat dia harus diperbolehkan ritual pok pok coy dengan si Jupri. Dan Pak Anton pun mengiyakannya. Keesokan harinya, dengan penuh kesemangatan duniawi, Jupri dan Claudia pun pok pok coy dan ditonton secara live oleh Pak Anton dan Michelle. Dan film pun tamat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, nggak tahu, saya juga bingung saya mau bilang apa kesimpulan. Ya buat kesimpulan, kalian pikir sendiri lah ya. Aduh, asli saya bingung, serius. Ini film apa yang bisa kita ambil dari ini film gitu kan, nggak ada. Oke dah, udah ya, dah. Gratias, ye adios.